Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Aulia dengan NIM 2301010701449. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema pembangkitan negara Islam di Kota Madinah. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Sebelum memasuki pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menyebutkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan yang kedua menjelaskan makna dan tujuan hijrah dalam Islam, dan yang ketiga menunjukkan sikap persaudaraan dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat menganalisis strategi Nabi dalam membangun masyarakat Madinah, dan yang kelima menilai keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan yang keenam membuat karya kreatif tentang nilai-nilai persaudaraan dan keadilan. Di suatu masa sekitar abad ke-7 Masehi, di Jazirah Arab yang gersang dan panas, berdirilah dua kota penting yang menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah umat manusia, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah, sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan tandus, sejak dulu dikenal sebagai kota perdagangan dan tempat suci bagi orang Arab karena di sanalah Ka'bah berdiri. Namun, di balik kemegahan Ka'bah terdapat ketidakadilan sosial, perbudakan, dan sistem kepercayaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Saat itulah lahir seorang pimpinan yang akan membawa cahaya perubahan bagi dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selama lebih 10 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Beliau mengajak masyarakatnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, dakwah tersebut mendapat tantangan keras dari kaum Quraisy, penguasa Mekah saat itu. Mereka khawatir ajaran Islam akan mengguncang kekuasaan, status sosial, dan kepercayaan yang sudah turun-temurun. Umat Islam yang masih sedikit jumlahnya mengalami berbagai tekanan, siksaan, dan diskriminasi, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berhijrah ke kota Yatsrib yang kelak akan dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Perjalanan hijrah ini bukan sekadar perpindahan fisik dari satu kota ke kota lain, tetapi juga perpindahan menuju tatanan kehidupan baru yang lebih adil, damai, dan beradab. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut hangat oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang sudah lama dilanda peperangan antar mereka. Mereka menyambut Nabi bukan hanya sebagai tamu, melainkan sebagai pimpinan yang mereka harapkan mampu mendamaikan kota mereka yang penuh konflik. Setibanya di Madinah, langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun sebuah masjid. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Di sanalah umat Islam melakukan sholat berjamaah, belajar tentang agama, bermusyawarah, merumuskan persoalan sosial, hingga membahas strategi pertahanan kota. Masjid ini menjadi titik awal bangkitnya peradaban baru di Madinah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu umat Islam yang hijrah dari Makkah, dengan kaum Ansar, yaitu penduduk asli Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan istilah mu'akhah, yang artinya persaudaraan, bukan sekedar persahabatan. Nabi mempertemukan satu orang muhajirin dengan satu orang Ansar, seolah-olah mereka adalah persaudaraan kandung yang harus saling membantu dalam hal ekonomi, perlindungan,
perlindungan dan kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak kaum Ansar yang dengan ikhlas membagi dua harta bendanya dengan saudara muhajirin mereka. Ada pula yang menawarkan sebagian rumah dan kebun kurma mereka. Sikap persaudaraan yang luar biasa ini menjadi contoh nyata bahwa peradaban asal-usul tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan saling berbagi. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah penyusunan sebuah piagam perjanjian yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Perjanjian ini dikenal dengan nama Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam dan bahkan di dunia. Di dalam Piagam Madinah diatur berbagai ketentuan seperti kewajiban saling membantu dalam menjaga keamanan, kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi dan suku-suku Arab yang belum memeluk Islam, serta penetapan Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan tertinggi dan hakim dalam setiap persoalan yang terjadi di Madinah. Piagam ini memiliki 47 pasal yang isinya menekankan keadilan, persatuan, dan musyawarah. Seluruh penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, sepakat untuk hidup berdampingan, saling membantu, dan melindungi kota Madinah dari ancaman luar. Setiap perselisihan diselesaikan berdasarkan hukum yang adil dan tidak ada kelompok yang berhak berbuat sewenang-wenang. Kebebasan beribadah dijamin sepenuhnya sehingga masyarakat Yahudi tetap diperbolehkan mempraktikkan agama mereka tanpa gangguan. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang bijaksana, adil, terbuka. Setiap keputusan penting di Madinah diambil melalui musyawarah dengan para sahabat dan pemuka masyarakat. Salah satu contoh penerapan musyawarah adalah saat menghadapi ancaman serangan dari kaum Quraisy dalam perang Khandaq. Ketika itu, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mengusulkan strategi membuat parit di sekeliling kota Madinah sebagai pertahanan. Nabi Muhammad menerima usulan itu dan strategi ini terbukti sangat efektif menghadang pasukan musuh. Dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW menetapkan sistem yang adil dan bebas dari riba. Pasar Madinah diatur agar tidak terjadi monopoli dan kecurangan. Bahkan Nabi menunjuk petugas khusus yang bertugas mengawasi jalannya perdagangan agar setiap transaksi berjalan sesuai prinsip syariat Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membangun hubungan diplomatik dengan berbagai suku dan kerajaan di luar Madinah. Surat-surat ajakan masuk Islam dikirimkan ke raja-raja besar seperti Raja Najasyi di Habasyah dan Kaisar Romawi. Melalui diplomasi ini, posisi negara Islam Madinah semakin kuat dan dikenal luas di kawasan Jazirah Arab. Dengan strategi sosial, politik, dan dakwah yang penuh perhitungan, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan masyarakat Madinah yang semula terpecah belah menjadi satu komunitas yang hidup dalam kedamaian, keadilan, dan persaudaraan. Semua kelompok merasa aman dan dihargai. Piagam Madinah menjadi pedoman yang melandasi hubungan antar kelompok hingga tercipta suasana rukun meski masyarakatnya berasal dari latar belakang yang beragam. Peristiwa hijrah dan pembentukan negara Islam di Madinah ini menjadi teladan sepanjang zaman. Kita belajar bahwa dengan persatuan, musyawarah, dan kepemimpinan yang adil, masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan dan saling mendukung. Nilai-nilai luhur dari peristiwa ini sangat relevan hingga saat ini, terutama di era modern yang juga menghadapi tantangan keberagaman. Dengan kisah ini, kita sebagai generasi muda diajak untuk memelihara semangat persaudaraan, menjunjung tinggi keadilan, serta mengedepankan musyawarah dalam setiap persoalan. Sejarah ini bukan hanya sekedar dikenang, tetapi juga dijadikan pelajaran dan inspirasi dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan penuh keadilan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.